Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya. Untuk tema kali ini adalah seseorang ya yang akan hadir atau yang akan datang di hari Valentine kamu ya. Kita akan cek siapakah orangnya, energinya seperti apa ya untuk ciri-cirinya. Tapi ingat, ini nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Ambil aja dari segi nilai positifnya ya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton ya, atau baru nemu readingan tersebut. Kalau memang pesannya ditujukan untuk kamu, maka akan resonate untuk kamu ya. Sekarang kita akan lihat siapakah dia ya, seseorang yang akan hadir di hari Valentine kamu. Di sini aku akan baca untuk ciri-cirinya ya, dan tentunya ini mengacu pada love life-nya kamu ya, untuk kehidupan percintaan kamu. Kalau nggak resonate, buat fun aja, oke? Mungkin bukan pesannya, bukan untuk kamu. Libra, siapakah dia? Seseorang yang akan datang menghampiri kamu di hari Valentine. Oke, di sini kita punya Six of Pentacles. Seseorang ini seseorang yang memiliki karakter baik ya, orangnya dermawan, suka membantu, suka memberi, suka menolong gitu. Dan dia ya namanya orang dermawan ya, jadi dia ini tidak memiliki niat tertentu gitu, enggak ya, tapi kayak lebih tulus gitu loh ya, orangnya ikhlas, tulus gitu dalam membantu orang yang memang itu tuh membutuhkan gitu ya. Dan kalau ini dikaitkan dengan hubungan percintaan kamu, misalkan orang ini udah bersama kamu ya, aku rasa ya orang ini cukup tulus gitu loh sama kamu. Dia akan perhatian dan dia akan berusaha ya untuk bisa menjadi pasangan yang baik ya, untuk menjadi pasangan yang pas atau yang tepat buat kamu gitu. Jadi kayak dia akan memberikan perhatian tanpa kamu minta gitu ya. Dia akan memberikan kayak pertolongan atau bantuan juga ketika kamu memang membutuhkan kehadiran dia ya. Jadi akan selalu ada di saat kamu memang membutuhkan dia gitu. Tapi juga di sisi lain orang ini juga menginginkan hal yang sama ya. Jadi kayak kalian tuh saling memberi dan saling menerima ya, kayak hubungan yang balance gitu loh. Kemudian di sini kita punya Six of Cups. Oke. Aku rasa di sini ada beberapa ya, mungkin di antara mereka orang yang sepertinya baru move on ya, atau mungkin baru putus gitu loh dari pasangan sebelumnya, atau dia dalam tahap perjalanan move on gitu ya. Ini kalau dia orang baru ya. Jadi pernah ada situasi mungkin dia baru putus dengan pasangannya atau dengan pacarnya atau kekasihnya gitu, dan dia berusaha untuk membuat dirinya bahagia gitu ya, atau ya pokoknya ingin memulai kehidupan baru gitu loh. Jadi kayak masih dalam proses move on gitu ya. Kemudian kita lihat lagi siapakah orang ini. Dan aku juga ngerasa ya untuk beberapa orang ini, nggak semua ya, karena tadi aku juga bilang orang ini sepertinya orang yang tepat gitu. Karena apa? Mungkin dia juga kayaknya orang yang bisa ngebantu kamu ya move on dari masa lalu kamu gitu. Bener-bener kayak kamu tuh nemuin orang yang pas gitu loh ya. Di sini ada Queen of Wands. Ya,
sosoknya mandiri ya. Kalau dia orang yang ini, kalau dia orang yang akan misalkan ya bisa ngebantu kamu move on dari masa lalu kamu ya, gitu. Itu dia memang orang yang bener-bener sudah mandiri, sudah independen gitu ya. Independen ini maksudnya ya kayak dia udah tidak memiliki beban gitu ya dari masa lalu. Contoh nih dia masih dalam tahap luka atau masih dalam proses penyembuhan gitu, enggak ya. Tapi orangnya udah bener-bener merdeka gitu loh ya. Jadi udah bisa menemukan kepercayaan dirinya lagi. Kemudian juga bener-bener pokoknya dia orangnya ini udah nggak ada problem lah istilahnya gitu ya, atau kayak trauma atau luka gitu ya yang ada kaitannya dengan masalah itu udah nggak gitu loh. Aku lihat orang ini orang yang sudah bener-bener move on ya dari masa lalunya, bisa menyembuhkan luka-lukanya gitu. Makanya dia ketika bersama kamu ya, atau ya saat bertemu dengan kamu ini memang orang yang udah siap gitu loh untuk membangun hubungan baru gitu. Makanya dia akan ngebantu kamu gitu untuk mungkin menghadapi tantangan di dalam dirinya kamu yang masih harus kamu hadapi gitu. Yang seperti yang bilang tadi ada kaitannya dengan move on tadi gitu loh. Mungkin orang ini akan ngebantu kamu untuk move on gitu ya, karena dia ini benar-benar memiliki karakter yang sangat kuat juga, punya pendirian yang kuat, punya prinsip. Dan aku juga ngerasa orang ini orang yang sangat bisa kamu andalkan ya, bisa memotivasi kamu, menginspirasi kamu. Bahkan sebagai pasangan pun orang ini tuh nggak gampang menyerah ya, nggak mudah menyerah gitu loh. Apalagi dia ini tipe-tipe orang yang kalau udah sayang sama seseorang gitu ya, dan udah misalkan ya kamu bener-bener udah bisa merebut kepercayaan dia ya, atau hatinya dia, itu dia akan benar-benar mempertahankan hubungannya dengan kamu gitu, atau mempertahankan kamu gitu ya. Jadi orang yang tidak bisa dibuat main-main gitu ya. Namun sekali dikhianati orang ini, itu dia tidak ada kata maaf ya. Orang ini nggak ada kata maaf kalau udah sakit hati, kecewa, atau kayak bener-bener dikhianati lah kepercayaan dia. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Dan sosoknya sangat menarik ya, kalaupun wanita juga sama, laki-laki pun juga sama, sosoknya sangat menarik. Kalau dia laki-laki juga sangat menarik ya, punya prinsip, pendirian kuat. Dan walaupun dia seorang laki-laki ya, tapi dia punya sisi feminin ya. Jadi dia tidak terlalu keras, tidak terlalu kaku gitu ya. Walaupun dia benar-benar menjaga image atau harga diri, tapi dia tahu batasan ya, atau tahu tempat gitu loh. Oke, dan orang ini bisa meratukan kamu ya. Makanya tadi aku bilang juga dia bisa menjadi kayak penyemangat untuk diri kamu gitu, motivasi kayak gitu. Dan orangnya sangat protektif juga gitu. Dan ketika kamu bersama orang ini, aku rasa kamu tidak akan terlalu dikekang gitu loh orang ini, karena dia ini akan membiarkan kamu untuk menjadi diri kamu sendiri juga gitu. Begitu juga dia juga tipe orang yang tidak suka dikekang gitu ya. Intinya gini, kamu memberikan kepercayaan sama dia, dia juga memberikan kepercayaan sama kamu. Makanya tadi aku bilang, ketika dia sudah memberikan kepercayaan sama kamu dengan sepenuh hatinya, kemudian kamu mengkhianati, nah ini dia tidak ada kata maaf lagi gitu. Bahkan untuk kembali pun rasanya dia udah enggak gitu loh. Kecuali kalau memang misalkan ya dengan kamu itu diri kamu itu benar-benar pantas untuk dimaafkan. Nah istilahnya kayak gitu ya. Jadi kayak ada effort kamu, ada usaha kamu untuk benar-benar layak lah dimaafkan oleh dia gitu. Kalau enggak cuman omong-omongan doang gitu ya, dia kayaknya udah nggak mau lagi gitu loh ya. Bukan tipe orang yang bisa diremehkan orang ini gitu. Oke. Orangnya humble, orangnya super gitu ya. Walaupun dia mungkin terlihat enak ya, nyaman, atau disukai lawan jenis gitu. Maksudnya enak nyaman nih ketika dia berbicara dengan lawan jenis ya, itu dia mungkin kayak banyak yang suka sama dia ya. Orangnya juga mungkin gampang sekali untuk dideketin ya, walaupun tidak gampang-gampang banget ya, tapi kalau udah deket tuh kayak udah friendly banget gitu loh ya. Ini kan kayak kesannya kayak mudah gitu ya, tapi sebenarnya nggak seperti itu hanya untuk friends saja gitu loh. Tapi untuk hatinya dia nggak seperti itu gitu loh ya. Untuk hatinya dia benar-benar hanya untuk satu orang gitu. Dia tipe orang yang setia di sini.
Tapi ya itu, dia nggak suka dibatasin gitu ya, dia nggak suka dikekang atau dibatasin. Ya mau bergaul dengan siapa aja ya udah bebas, kamu mau siapa aja gitu, yang penting aku adalah prioritas kamu. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Kemudian di sini kita punya The Chariot ya, mungkin orang ini beda kota dengan kamu ya. Dan juga orang ini mungkin suka traveling, suka jalan-jalan gitu ya. Selain itu ya mungkin ada perbedaan kota gitu ya, tapi nggak jauh ya, nggak sampai beda negara lah, pokoknya mungkin dia beda kota atau provinsi gitu ya, masih dapat dijangkau di darat gitu ya, bukan lewat laut atau bukan lewat udara gitu ya, tapi darat. Dan aku juga ngerasa orang ini juga tipe orang yang, nah seperti yang bilang tadi, tipe orang yang tidak mudah menyerah gitu ya, pejuang di sini ya. Orangnya mandiri, sangat mandiri, dan dia ini juga orang yang bisa mengendalikan diri ya. Mengendalikan diri ya maksudnya ya ketika kamu beri kebebasannya, bisa bergerak kemanapun ya, atau dekat dengan siapapun, tapi dia tetap ambil kendali gitu loh, kontrol gitu loh, atas dirinya, atas hatinya gitu. Dia tahu mana yang penting gitu loh ya. Jadi dia ini bukan orang yang tipe orang yang flirting atau nggak setia gitu, nggak gitu loh ya. Dan aku juga ngerasa dengan adanya Chariot ini nggak semua ya, beberapa aja. Mungkin dia seseorang dari masa lalu kamu juga ya, untuk beberapa orang. Seseorang dari masa lalu kamu yang mungkin kembali. Atau kayak seseorang dari masa lalu kamu yang sempat mungkin kalian mundur atau berpisah gitu ya. Tapi orang ini membuka komunikasi lagi ke kamu atau kembali lagi ke kamu untuk perjuangin kamu lagi gitu. Ya, nggak semua, beberapa aja di sini. Oke, untuk zodiak dia ya. Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya di sini. Namun zodiaknya nggak jadi patokan ya. Kita lihat lagi ciri-ciri dia apa lagi di sini. Dan aku akan lihat untuk zodiak yang paling dominan di sini ya, atau paling kencang ya. Oke, di sini kita punya Aquarius. Ya bener kan, orangnya di sini mandiri, orangnya suka membantu. Ya di sini ada orang yang dermawan ya, suka membantu, suka menolong, dan dia ini memang ada beberapa yang memang pasangan ideal kamu ya. Kamu mungkin kayak punya kriteria yang begini-begini kayak gitu ya. Nah, dia adalah pasangan ideal kamu. Mungkin kayak dari tampang gitu ya, dari tampang itu mungkin kalau perempuan ya dia sangat cantik, sangat menarik, pandai menjaga diri, merawat diri. Laki-laki pun sama, dan mungkin dia pun memiliki tubuh itu yang apa ya, ideal ya, tubuh ideal gitu loh ya, antara tinggi dengan berat badan itu ideal. Dan juga ada beberapa yang memang orangnya tinggi ya, orangnya tinggi. Kalaupun dia laki-laki tuh dia orangnya tinggi, lebih tinggi dari kamu, badannya good, mungkin dia suka nge-gym. Kemudian kalau perempuan pun sama, dia sangat menjaga penampilannya atau jaga badan gitu. Jadi kayak orangnya langsing gitu. Kalaupun tinggi dia nggak terlalu tinggi banget ya, kalau perempuan itu standar lah gitu ya. Dan dia sangat menarik gitu ya, dan memiliki karisma, aura tersendiri, yang maksudnya cantiknya dia itu bukan nggak selalu dilihat dari wajahnya yang tampan atau wajahnya yang sangat cantik, itu enggak ya, tapi dia punya aura tersendiri gitu loh ya. Walaupun dia mungkin kulitnya nggak putih ya, mungkin dia kulitnya nggak putih kayak coklat atau hitam gitu ya, tapi nggak hitam-hitam banget lah ya, apa istilahnya, relatif lah ya, coklat gitu ya, coklat sawo matang kayak gitu ya. Nah itu, tapi dia sangat auranya itu sangat bersinar ya, jadi kayak ada gitu loh ya, daya tariknya itu ada, karismanya itu ada gitu loh ya. Jadi sangat bisa menarik lawan jenis, perhatian lawan jenis tanpa harus dia menarik perhatian gitu loh ya. Jadi secara aura itu dia memang sangat berkarisma gitu loh ya. Dari penampilan, dia pandai jaga penampilannya, tidak harus dia memakai baju-baju yang mahal, enggak, tapi dia pandai menyesuaikan dengan dirinya gitu loh ya, seperti itu.
Meskipun dia pakaiannya biasa-biasa aja, gaya stylenya itu biasa-biasa aja gitu, tapi dia sangat rapi gitu ya. Dari luar itu bener-bener terlihat sangat menawan gitu. Laki-laki tuh maco gitu ya, kalau cewek pun juga terlihat apa ya, pokoknya standarnya ya sama lah dengan maco itu apa. Kalau cewek aku kurang paham ya, kurang ngerti bahasanya ya. Yang jelas kalau cewek tuh terlihat menarik lah, sangat berkarisma juga gitu loh. Kemudian, nah betul di sini ada Leo, berani, pemberani, murah hati gitu ya, sangat percaya diri ya, dan berkarismatik gitu. Pisces di sini ya, Aquarius, Leo, Pisces ya. Pisces ini orangnya lembut hati tuh kan, walaupun dia seorang laki-laki ya, tapi dia punya sisi feminin gitu loh ya. Jadi ada sisi dia yang penuh kasih sayang gitu ya, lembut hati. Makanya tadi aku bilang di sini juga ada yang dermawan, sangat dermawan, suka membantu, suka menolong gitu ya, orang yang membutuhkan gitu ya. Tidak semua orang dia tolong atau dibantu ya, tapi yang menurut dia itu pantas gitu loh untuk dia bantu. Sama kayak yang seperti aku bilang juga, untuk meminta maaf sama dia itu dia akan memaafkan, tapi orang yang pantas untuk layak dia maafkan gitu loh ya. Itu dari sudut pandang dia ya, yang pantas yang layak seperti apa ya, itu ada effort, ada kayak bukti gitu loh. Jadi nggak hanya minta maaf di mulut doang gitu, nggak, tapi juga menunjukkan gitu loh bahwa bener-bener maaf, minta maaf atau layak untuk dia maafkan kayak gitu. Simpatik, penuh perhatian. Kemudian di sini ada Libra, nah ya kan, rendah hati ya. Walaupun di sini ada sisi dia yang rendah hati ya, tapi dia tidak ini juga ya, tidak terlalu rendah hati, murah hati, tapi dia tahu batasan gitu loh ya, tidak mudah untuk memaafkan gitu ya kalau memang udah bener-bener nyakitin hati dia. Tapi ada sisi dia yang baik juga, yang dimana mungkin dia akan memaafkan ya, tapi untuk memberi kesempatan lagi itu enggak gitu loh ya. Atau kayak jaga batasan gitu loh istilahnya, kayak nggak bisa kembali lagi seperti dulu gitu loh. Mungkin dia akan jaga jarak, nggak akan deket lagi gitu ya. Contohnya kalau misalkan temenan nih, nah dia udah dikhianati, udah bener-bener orang yang mengkhianati dia, yang nyakitin dia itu udah diberi nih kesempatan berkali-kali ya, tapi orangnya nggak berubah. Nah sekali itu ya, 1 kali 2 kali ya udah nggak ada lagi gitu ya. Mungkin 1 kali dia bisa maafin, 2 kali bisa maafin, nah ketiga kali mungkin dia udah nggak lagi gitu loh. Dia akan pasang jarak gitu atau jaga batasan gitu dengan orang itu, nggak akan bisa deket-deket lagi seperti dulu. Nah istilahnya gitu ya. Di sini orangnya jujur ya, orangnya jujur, rajin, pendengar yang baik gitu ya. Jadi orang ini bisa dijadiin tempat bicara ya, tempat bicara atau ngomong gitu, karena Queen of Wands ini juga seperti yang aku bilang tadi juga orang yang motivatif ya. Jadi kayak orang ini bisa menginspirasi kamu atau memotivasi kamu. Jadi ketika kamu mungkin curhat sama dia gitu, dia benar-benar akan dengerin gitu loh ya. Dia akan benar-benar dengerin apa yang kamu katakan, omongin gitu dengan baik gitu ya. Dan juga akan memberikan ya mungkin nasihat, support, apapun ya istilahnya tuh kayak gitu ya. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.